untuk minggu pertama ini kita perkenalan dulu ya. Jadi di mata kuliah komputer itu kita akan menggunakan 2 SKS kalau nggak salah ya. Terus kemudian mata kuliah komputer ini berisi tentang dasar komputer, ya pengenalan lah ya tentang komputer dan sistem operasinya, cara memakainya gimana sih. Terus kemudian dilanjutkan dengan jaringan komputer dan internet. Bisa gedein ya kelihatan. Oke. Terus kemudian capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menganalisis dan melakukan penyelesaian masalah yang ada pada komputer dan internet. Yang jelas tahu tentang komputer, terus tahu tentang jaringan komputer. Itu aja sih, dasar-dasarnya aja tentang jaringan. Terus mampu membangun dan menganalisis topologi jaringan komputer dan beberapa protokol lah ya yang berperan dalam jaringan komputer. Jaringan komputer dalam hal ini adalah LAN, walaupun LAN sebenarnya nanti juga bisa Anda sambungkan dengan internet. LAN itu local area network ya, dengan lokal. Jadi kalau Anda di sistem SCADA, di pembangkit energi misalnya ya, itu ya semuanya tersambung melalui jaringan komputer umumnya ya. Kalau dulu sih masih menggunakan bus ya, Modbus atau RS485 atau yang lain, tapi sekarang ya jelas lebih mudah dengan menggunakan jaringan komputer. Jadi semua sensor-sensor maupun aktuator yang ada di pembangkit itu semuanya terkoneksi ke jaringan komputer. Jadi nanti sih tujuannya kuliah ini itu ya Anda bisa troubleshooting lah untuk jaringan komputer yang ada di industri-industri pembangkit, maupun sebenarnya nggak harus pembangkit ya, distribusi listrik pun juga menggunakan jaringan komputer nantinya. Jadi kalau misalnya ada masalah di salah satu sensor di generator misalnya, dan ternyata masalahnya pada sistem telekomunikasinya, ya sistem jaringannya, ya Anda berarti nanti bisa memberikan solusi, menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kira-kira seperti itu ya apa yang nanti bisa Anda lakukan setelah menyelesaikan perkuliahan ini. Jadi nanti untuk capaian pembelajaran khusus yaitu yang Anda bisa menggunakan komputer, Anda mengetahui sistem operasinya, dalam hal ini Windows ya. Terus Anda bisa yang ini yang paling penting, menggunakan penyelesaian permasalahan komputer dan jaringan komputer. Mata kuliah prasarat tidak ada. Terus peta kompetensi yang jelas ini ya, Anda mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah troubleshooting pada komputer dan internet secara general ya, secara umum, yang gampang-gampang aja. Terus kemudian ini yang khususnya, terus kemudian prasarat tidak ada. Kemudian strategi perkuliahan, yang jelas semuanya itu nanti metode pembelajarannya adalah diskusi online, menonton video, dan praktikum. Atau kalau Anda ikut ke PBL ya berarti nanti PBL nya, praktikumnya adalah PBL. Kemudian kita semuanya online. Terus kriteria penilaian nanti kita pakai Network Academy, dengannya Cisco. Jadi nanti kita ada pengenalan komputer, itu adalah materi Cisco untuk Get Connected. Kita belajar tentang directory, folder ya atau file, kita belajar tentang internet, kemudian semuanya social network, terus problem yang umum ya di perangkat-perangkat internet. Terus kemudian kita masuk ke IT esensial, troubleshooting,
Terus kali ini security sederhana ya. Terus kemudian ini nanti Anda akan baca dengan Cisco Packet Tracer. Cisco itu ada sertifikasinya, ada banyak ya. Nanti mungkin kalau Anda ada rezeki, Anda bisa ikut sertifikasi, mungkin bisa menambah gaji Anda. Terus kemudian atau mempermudah Anda untuk mencari kerja lah. Ini rata-rata sertifikasi Cisco itu nanti bisa Anda tampilkan di LinkedIn ya, LinkedIn. Terus kemudian kita akan setelah UTS kita akan masuk ke network esensial. Kemudian ini kita online terus ya, jadi ini tidak ada real equipment, semuanya nanti kita menggunakan paket tracer. Paket tracer mirip sekali dengan real equipment, jadi nggak masalah sih sebenarnya. Ketika Anda nanti di industri menemukan perangkat yang real, perangkat Cisco atau perangkat jaringan lain itu apa ya, apa itu, pengerjaannya sama, perilakunya sama. Terus problem solving, terus konfigurasi, sharing, ya kira-kira itulah ya, internet yang di jaringan lokal. Kemudian nanti untuk evaluasi itu kita dari quiz ya tadi, jadi Anda nanti praktikum, terus nanti pertanyaannya dari quiz. Nilai quiz ini menjadi nilai praktikum, kemudian UTS dan UAS teori semuanya nanti kita kerjakan di Netacad. Kemudian komponen penilaian sama ya dengan mata kuliah lain, terus penilaiannya dari sini. Praktikum 40% atau kalau Anda ikut PPL ya nanti sebagian nilai praktikumnya itu dari PPL, terus kemudian UTS UAS masing-masing 45%. Kemudian soft skill ini adalah kehadiran. Ini Anda tinggal absen aja di learning, waktunya akan dibuka seharian penuh setiap hari Kamis. Kemudian ini buku-bukunya ya, ada di perpustakaan atau ada di online, Anda tinggal cari. Oke, kira-kira seperti itu. Terus kita tidak ada pertemuan apa itu, tatap muka langsung ya, ataupun tatap muka secara online, jadi tidak ada jadwal khusus. Anda bebas untuk mengakses Cisco Netacad kapanpun, Anda bisa mengerjakan praktikum maupun kuisnya kapanpun, hanya saja kalau UTS UAS sama-sama ya. Terus kemudian absennya yang ada jadwalnya, yang setiap hari Kamis tadi, lainnya sesuai dengan keinginan Anda. Anda bisa mengerjakan kapanpun dan dimanapun. Oke, tidak ada jadwal khusus menggunakan Zoom, istilahnya asinkron ya, kita asinkron. Terus kemudian untuk absennya kan di learning nih, jadi kalau Anda nanti sudah masuk ke learning, Anda klik absen ini, terus kemudian Anda pilih, ini sudah saya buat untuk 14 minggu ya, 7 minggu, kemudian UTS 7 minggu, kemudian UAS ya. Jadi untuk yang minggu pertama itu Anda tinggal klik ini aja, kemudian Anda pilih hadir sesuai dengan nama Anda tentunya ya. Ketika nanti udah lewat, misalnya sudah sampai hari Jumat, maka yang tidak mengklik hadir itu akan otomatis menjadi tidak hadir. Oke, nanti ini akan saya pindah ke SIM-nya Polybatam ya. Oke, jangan lupa kalau udah klik, kayaknya perlu di-update atau di-save. Kira-kira seperti itu. Terus
Nah, nanti untuk akses ke NetAcad-nya Anda harus, nanti saya yang harus daftarkan, jadi Anda harus kirimkan email Anda. Jadi minta tolong kepada ketua kelas untuk mengumpulkan email, nanti kirim aja ke saya pakai ke Telegram saya ya. Ini di sini. Kemudian NetAcad sendiri, apa sih NetAcad itu? Ya, kita sebut-sebut NetAcad terus. Di NetAcad itu ada di sini, netacad.com. Ya, sistem perkuliahan dari Cisco. Jadi Cisco itu adalah perusahaan perangkat terbesar di dunia untuk perangkat internet ya, perangkat internet terbesar di dunia. Jadi dia yang menguasai pasar. Jadi kalau misalnya Cisco total market share misalnya, ya. Jadi kita lihat di sini misalnya nih, ini di India, yang biru ini adalah Cisco. Jadi ketika Anda berinternet ria, itu pasti Anda akan melewati perangkat milik Cisco. Entah Anda masuk ke Google, Anda masuk ke Facebook atau Instagram, itu kemungkinan besar Anda akan melewati perangkat Cisco di sini. Ya, baik ini contohnya di India atau ini di Australia misalnya ya. Itu juga Cisco dia menguasai perangkat internet di dunia. Jadi ya kalau kita belajar dari Cisco ya berarti kita belajar dari ya apa itu penguasa pasar ya, penguasa pasar untuk internet. Oke, nanti Anda tinggal login di sini. Hanya saja nanti apa itu saya yang mendaftarkan Anda. Jadi Anda tidak perlu subscribe di sini, tidak perlu sign up ya. Nanti Anda tinggal login aja sesuai dengan email yang Anda kirimkan. Terus kemudian apa aja sih apa itu kuliah yang ada di Cisco Networking Academy? NetAcad itu Networking Academy ya. Ada banyak ya, mulai dari networking, OS, IT, programming, IoT dan seterusnya. Ya, nanti yang kita pelajari itu adalah yang di sini. Oh iya, sama yang pakai tracer ya, sama yang ini ya. Nanti silakan Anda klik-klik sendiri, Anda lihat-lihat di sini. Terus yang kita pelajari itu adalah ini, networking esensial. Jadi kita akan baca dengan jaringan. Loh, kok bahasa Rusia? Nanti Anda ganti lah ya bahasa Inggrisnya ini. Bahasa Inggris nggak mau, kita nggak apa-apa lah, nanti di komputer Anda pasti bahasa Inggris. Terus kemudian Anda juga nanti belajar ini ya, ini yang di minggu-minggu awal sebelum UTS. Yang tadi itu adalah setelah UTS. Selain itu nanti untuk praktikum yang setelah UTS Anda menggunakan ini paket tracer. Jadi ada 3 course yang nanti bisa Anda pelajari. Oke. Terus kalau nggak salah sih untuk course yang ini itu ada sertifikasinya, sertifikasi dari itu ya, dari saya ya, dari apa itu lokal akademi, dalam hal ini Politeknik Negeri Batam. Nanti bisa ya Anda pakai lah, siapa tahu bermanfaat.
Terus apa lagi, ya itu aja dulu sih. Nanti Anda setelah login ada banyak materi, nanti silahkan Anda pelajari. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti kemudian kalau misalnya Anda ada pertanyaan atau Anda ingin diskusi, komentar, silahkan masuk ke sini. Ya, ke diskusi sini, terus silahkan Anda reply atau Anda membuat topik baru, ya Anda reply, Anda topik baru dan seterusnya di forum ini. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih.